Halo, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan apa itu phishing. Phishing sendiri termasuk ke dalam kejahatan cyber atau yang biasa kita kenal dengan cybercrime. Phishing sendiri diambil dari kata fishing atau memancing. Maksudnya adalah memancing korban untuk terperangkap di jebakannya dan dapat mencuri informasi penting ataupun data penting untuk digunakan dengan maksud tertentu. Bagaimana sih cara kerja phishing atau web phishing? Caranya sangat sederhana. Biasanya pelaku membidik target website yang berbonafit tinggi dan populer di kalangan pengguna pada saat itu. Kemudian dibuatkan web phishing atau cloningan dari web aslinya menggunakan tampilan yang semirip mungkin dengan domain yang sedikit diplesetkan. Kemudian dengan berbekalan tampilan yang sangat mirip, web phishing mulai disebarkan oleh pelaku yang pada akhirnya korban tidak sadar jika dia sedang menggunakan atau mengakses web phishing. Dan biasanya akun sosial media yang terkena phishing itu suka memposting link yang berisi hal-hal yang aneh, status tidak biasa, dan juga biasanya digunakan untuk melakukan modus penipuan yang terencana. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri web phishing? Di sini saya ambil ada 2 ciri-ciri web phishing. Yang pertama, bisa dilihat dari ekstensi dan nama domain. Karena pada dasarnya, nama domain itu tidak bisa dilipat gandakan. Atau dengan kata lain, jika alamat domain sudah diaktifkan 1 kali, itu berarti di seluruh dunia tidak ada yang bisa menggunakan domain yang sama lagi. Kemudian ciri kedua adalah bagian copywriting di halaman login. Biasanya di web phishing akan menggunakan kata-kata yang berlebihan dan cenderung ke arah memaksa dan terkadang suka membangkitkan emosi yang mendorong kita untuk segera mengisi informasi yang dibutuhkan tanpa berpikir panjang. Tips cara menghindari web phishing. Ada beberapa cara untuk menghindari web phishing. Di antaranya, yang pertama adalah selalu cek domain website yang bersangkutan. Kalau perlu, domain website yang membutuhkan informasi login, kita bookmark saja, supaya tidak tertukar antara website yang asli dengan website yang phishing atau yang cloningan. Kemudian yang kedua, jangan mengklik link dari email yang mencurigakan. Klik saja atau buka email yang memang kita percayai sumbernya, atau yang memang kita sudah tunggu-tunggu. Jika ada email yang tidak kita kenal atau mencurigakan, sebaiknya jangan dibuka. Yang ketiga, memeriksa akun secara rutin. Apabila akun kita diperiksa secara rutin dan tidak terjadi apa-apa atau tidak ada hal-hal aneh, itu berarti akun kita aman dari web phishing. Atau jika ada hal-hal yang aneh, itu bisa jadi akun kita sedang diretas oleh hacker. Kemudian yang keempat, rajin mengganti password, sehingga password terus-terusan terrefresh, dan tidak melulu password yang lama. Kemudian yang kelima, menginstal patch keamanan di komputer atau laptop, sehingga apabila kita mengakses web phishing di komputer atau laptop yang telah terinstall patch keamanan, maka akan segera terdeteksi. Dan yang keenam, tidak menggunakan jaringan publik atau wifi ketika akan bertransaksi yang penting, dan jangan mudah percaya dengan orang
yang baru kita kenal. Dan ada beberapa jenis phishing selain web phishing. Apa saja sih? Ada yang pertama, phishing rekening. Dan yang kedua, phishing pada e-banking. Di sini saya akan bahas phishing pada e-banking BCA tahun 2001 yang cukup menghebohkan pada waktu itu. Jadi kronologinya pada 2001, internet banking diributkan dengan kasus pembobolan internet banking milik BCA. Dilakukan oleh 2 orang, dan lucunya salah satunya itu bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika salah satunya, yaitu Stephen, pernah mengalami salah pengetikan alamat website pada BCA. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga yang sekitar US $20 dan mengkloningkan domain-domain seperti Kilk BCA, Celik BCA, Klicek BCA, dan lain-lainnya. Tapi lucunya, motif dan tujuannya tidak ada, karena hanya ingin menguji seberapa bagus tingkat keamanan dari situs MBCA ini. Ini adalah salah satu alamat address phishing dari e-banking BCA pada tahun 2001 yang dipalsukan. Kilk BCA. Kemudian ada lagi ebank.clickbca. Dan yang satu lagi clickbankphishing.com. Ini sudah jelas ya, ada phishingnya.com. Dan kemudian apa sih UU ITE yang terkait dengan kasus yang sedang kita bahas? Di sini saya rangkum menjadi 3. 1. Pasal 27 UU ITE tahun 2008 yang berisikan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan mendapat ancaman paling lama hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua pasal 28 UU ITE tahun 2008 dan yang ketiga pasal 29 UU ITE tahun 2008. Yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi atau cyber stalking, ancaman pidana minimal 12 tahun penjara atau denda paling banyak 22 miliar rupiah. Kira-kira cukup banyak ya. Maka dari itu, berhati-hatilah ketika menggunakan internet dan bijaklah dalam penggunaannya. Jangan sampai kita teledor dan menjadikan kita terjebak dalam web phishing tersebut. Sekian atas presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.